Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Muhammadan sayyidal mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, ketahuilah bahwasannya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan beberapa akhlak-akhlak. Namun di dalam akhlak tersebut Allah menaruh kepada masing-masing manusia, yaitu adalah akhlak karimah dan juga akhlak madmumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia daripada hilangnya akhlak-akhlak manusia dari sifat-sifat kekejian. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Maka dapat dipaham bahwasannya Allah menciptakan Nabi besar Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi tak lain dan tak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk mewariskan kepada harta, bukan untuk mewariskan kepada harta ataupun benda, tetapi Allah mengutus kepada Nabi Muhammad ialah misinya untuk menyempurnakan akhlak. Tetapi dalam merubah kepada akhlak-akhlak manusia, Allah menanamkan kepada Rasulullah SAW akan ilmu-ilmu yang ada di alam semesta ini. Tatkala ayat pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka tatkala Rasulullah itu mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, maka tatkala itu juga seluruh ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah mampu untuk memahami semua apa yang ada dalam semesta ini, termasuk daripada akhlak. Maka oleh karena itu kita sebagai hamba Allah harus mengenal, harus tahu sampai mana akhlak kita, harus jihad memerangi pada hawa nafsu. Sebab kenapa? Sebab bahwasannya nafsu-nafsu yang ada pada hati manusia itu akan menghabiskan kepada seluruh amal-amal manusia. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan untuk merubah akhlak kita kepada akhlak yang mahmudah, kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Tatkala kita sudah mengenal Tuhan kita, maka kita harus mengenal kepada Rasul kita. Tatkala kita sudah mengenal kepada Rasul kita, maka kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tiga unsur inilah yang akan menjadikan akhlak kita itu sebagai akhlak terpuji, dan hilanglah semua hawa nafsu yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, sebelum hawa nafsu kita ini mengalahkan diri kita, marilah kita sebagai manusia harus waspada kepada hal-hal yang dapat merusak kepada ibadah kita, yang dapat merusak kepada pahala-pahala kita. Dengan cara hal pertama ialah memperbaiki kepada akhlak kita. Kemudian tatkala akhlak kita sudah betul, maka selanjutnya ialah kita untuk memperbaiki kepada ibadah kita. Baik itu ibadah yang bersifatnya dengan badania ataupun yang sifatnya itu secara batiniah. Contoh daripada sifat itu ibadah yang berbadania ialah sholat, ibadah haji, dan juga puasa. Dari ibadah badania ini maka melahirkanlah kepada ibadah batiniah, yaitu kita merasakan adanya ibadah badania ini
hati kita menjadi dekat dan tentram kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari implikasi ibadah yang dimulai dari badaniyah kemudian memasuki kepada ibadah batiniyah, kemudian juga dihias dengan kehidupan kita dengan akhlakul karimah, insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan selama kita hidup di dunia ataupun di akhirat, insya Allah semuanya akan terpenuhi dan semuanya akan tergapai. Maka tatkala ada qaul yang mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Itu semuanya ialah sesuatu wacana apabila kita menginginkan akan kebahagiaan yang ada di dunia, maka dengan ilmu, dan kebahagiaan yang ada di akhirat maka dengan ilmu. Dan apabila kita menginginkan kepada kebahagiaan yang ada di dunia ataupun di akhirat, maka itu dengan ilmu. Namun dari ilmu ini itu tidak mungkin terpancar kepada diri kita tanpa adanya kita merasa keluh kesah, tanpa adanya kita merasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan semua syariat yang Nabi bawa, yang Nabi ajarkan kepada kita. Salah satunya ialah ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah haji. Oleh karena itu, saya mengajak kepada hadirin sekalian, kepada jamaah sekalian, marilah dari sekarang kita perbaiki kepada akhlak-akhlak kita. Kita buang semua akhlak-akhlak yang madmumah yang ada di diri kita. Kita tanamkan di dalam hati kita, kita tanamkan di dalam kehidupan kita dengan menghias dengan akhlak-akhlak yang karimah. Kemudian tatkala akhlak karimah ini sudah tercipta, marilah kita perbaiki semua ibadah-ibadah kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.